Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita pada malam hari ini ketemu lagi dalam program Abum Anda Bertanya Ustadz Menjawab yang pada kali ini memasuki edisi yang ke-32. Dan kami pun saat ini sedang live bersama Mutiara Sunnah Palu, dan bagi antum yang menyimak siaran pada malam hari ini silakan antum like, komen, dan subscribe channel dakwah Mutiara Sunnah Palu. Karena kebetulan pembina kita, pemateri kita, guru kita Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulana LCMPDI salah satu pembina dari Mutiara Sunnah Palu juga. Dan Ustadz Fauzi pun merupakan ketua dari Komisi Fatwa MUI Bali dan ketua Komisi Dakwah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali. Dan seperti biasa kami informasikan bagi antum yang punya pertanyaan atau yang akan bertanya langsung kepada Ustadz malam hari ini, silakan antum tulis atau WhatsApp pertanyaan ke 08977532668. Sekali lagi, antum bisa WhatsApp ataupun nelpon nanti ke direct atau secara langsung ke 08977532668. Dan seperti biasa juga Anda informasikan setiap video yang dirilis di YouTube kami tuliskan permasalahan-permasalahan yang ada di video tersebut di di deskripsi yang ada di YouTube. Ustadz, Afwan, teman-teman, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita sapa dulu guru kita, Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alhamdulillah, insyaallah. Baik Ustadz, sebelum kita mulai membaca pertanyaan, mungkin antum ada ngasih sedikit sambutan, karena sebagai umat Islam nih pada hari ini merayakan Maulid Nabi. Apakah hanya mencontoh Nabi pada hari ini saja, atau bagaimana secara memaknai Maulid Nabi seperti apa? Fadhal Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya teman-teman sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesehatan di hari ini, yaitu tepatnya tanggal 12 ya, ini sekarang 14 kalau nggak salah. 14 apa? 14 ya. Rabiul Awal ya, 1443 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk selalu belajar bersama di channel Bali Mengaji ini Dan ya, Mutiara Sunnah Palu pada dan hari ini. Mutiara Sunnah Palu. Sekarang kita bergabung dengan Mutiara Dan Sunnah. Ar-Raudhah Bali juga mungkin insyaallah. Ya, Ar-Raudhah Bali juga insyaallah seperti itu. Ya, gabung-gabung insyaallah tambah rame insyaallah. Teman-teman sekalian, berkenaan dengan Maulid Nabi, ya silahkan ya antum yang mau merayakan cobalah direnungkan, ya dicari ada enggak dasarnya dari Al-Quran maupun hadis. Nah, ya silakan kalau ini. Dan kita ya tentu setiap amal ibadah yang kita lakukan ya dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah ya, dan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada perintahnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ya. Maka hal yang seperti ini ya menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita ini. Nah, teman-teman sekalian, ya memperingati Rasulullah SAW itu mestinya sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Bagaimana kita kalau memang kita mau dengan hari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Ya, setiap hari Senin. Ya. Yaitu kita ya berpuasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Ibadah yang dilakukan. Ya. Bukan seremonial biasa seperti itu. Nah, sunnahnya kita harus hidupkan. Ya. Nah, ini tentang Maulid. Mudah-mudahan ya kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita belajar bersama dan berupaya untuk ya
seperti yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu saja barangkali. Ya. Taib, mungkin juga jawaban antum tadi menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke ana Ustaz dari ikhwah di Palu Ustaz. Karena pertanyaan seputar maulid. Mudah-mudahan itu juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke tadi. Taib, kita bertanya ke pertanyaan nomor 1 nih Ustaz dari Ummu Siti di Jakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak-anak sekarang di pesantren dan ingin melanjutkan SMA ke pesantren juga. Namun bapaknya ingin dia sekolah masuk SMA negeri agar nantinya lebih besar kesempatan masuk perguruan tinggi yang bagus. Ya contohnya seperti Ustadz yang seorang dokter. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah anak-anak harus mengikuti keinginan bapaknya? Syukron. Barakallahu fiik ya. Kepada Ummu Siti Jakarta ya. Yaitu atas pertanyaannya tentu ya merupakan cita-cita bagi kita sebagai keluarga ya, warga atau sebagai orang tua, kita punya ya cita-cita ya terhadap anak-anak kita ini. Maka cita-cita tersebut mestinya memang orientasinya selalu ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan dia diciptakan diri kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka semua orientasi dari cita-cita kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang beberapa pondok-pondok pesantren dan tidak ketinggalan lagi. Kalau seandainya keinginan ya kita barangkali memasukkan ya anak kita di ya perguruan tinggi yang sifatnya umum, ya sekarang juga pondok-pondok pesantren itu sudah banyak yang bisa mengarahkan anak-anaknya. Beberapa dokter yang anak kenal, ya mereka lulusan atau jebolan pesantren, ya tidak kalah, ya daripada sekolah umum. Barangkali, ya si ayah, ya ini kan ayahnya yang tidak setuju ya ayahnya. Itu bisa kemudian diberikan informasi pondok-pondok pesantren tersebut. Ya, dan kita kenal beberapa perkumpulan seperti Puldapi misalnya, perkumpulan lembaga dakwah dan pendidikan Islam Indonesia. Ya, beberapa di antara pondok pesantren yang bisa dan itu mengarahkan ke pendidikan umum. Salah satu diantaranya Bina'ul Mustaqbal di Bekasi misalnya. Itu hampir 70% mereka menjadi keinginan dari orang tuanya. Cita-citanya ada jadi dokter, ada yang jadi penerbang, ada yang jadi macam-macam ini ya. Ya sedikit yang memasuki syar'i, bahkan ada yang di perpinyakan dan sebagainya. Nah sehingga inilah salah satu di antara alternatifnya pondok-pondok pesantren, dan beberapa pondok pesantren yang seperti ini sudah mulai tumbuh di negeri kita. Ya manhajnya salaf, namun tidak meninggalkan tempat-tempat umum. Ya barangkali ada kekhawatiran dari bundanya ini kayaknya seperti dari umunya ini ya. Ya dari umunya, yaitu kekhawatiran pergaulan dari lingkungan sekarang di sekolah-sekolah SMA misalnya, ya pergaulan yang sangat bebas, kemudian yang kita khawatir juga meninggalkan kewajiban-kewajiban, karena kadang-kadang para orang tua ini masih salah persepsi ya ketika menghadapi anak-anak pubertas. Padahal mereka usia SMP, usia SMA itu sudah puber, dan kemudian ya kalau di sekolah-sekolah umum ya masih belum ya bisa dipisahkan antara siswa dan siswinya. Mereka ikhtilat di dalam ini. Dan ini khawatir nih. Ya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya naudzubillah min dzalik. Ya maka cobalah ya beberapa informasi bisa ditanyakan di Puldapi, yang bisa dilihat di webnya insyaallah.
Ya, itu sekolah-sekolah yang juga orientasinya bisa diarahkan ya anak-anak kita yang mau ya jadi seorang dokter, dan ini memang dibutuhkan ya, dan ini merupakan fardu kifayah yang harus ada dari kalangan kaum muslimin yang ahli dalam kedokteran misalnya. Ya, beberapa yang anak kenal misalnya dokter Sagiran ya di Jogja, masya Allah ya. Ya, hafizahullah ya. Rumah sakit apa namanya? Nur Hidayah yang biasa yang sama kita mengadakan bakti sosial setiap Idul Adha ya, setiap Idul Adha sunatan massal. Ya, beliau seorang dokter ahli bedah yang masya Allah, yang beliau juga hafal Quran, kemudian ngerti agama, dan itu ya tidak menafikan untuk itu. Maka ya sekolah-sekolah di sekolah ya pondok-pondok pesantren sekarang bukan hal yang ini yang ketinggalan, tidak ya, banyak ini. Insya Allah seperti itu ya, ayah daripada Ummu Siti, berarti ayah dari Siti ini insya Allah ya, ini Siti. Lebih baik Anda tidak tahu yang ditanyakan anaknya ini laki atau perempuan. Nih kalau ya, jadi Ummu Siti berarti anaknya Siti dong. Mungkin lagi dari Siti. Terus ini yang ditanyakan mungkin anak, karena yang dibaca adalah ini contohnya seperti seorang dokter. Oh iya, seperti. Oh gitu ya. Jadi barangkali apalagi kalau misalnya kalau anaknya ini adalah anak perempuan, ya saya lebih cenderung masuknya di pondok pesantren, lebih aman insya Allah. Kalau perempuan saja. Ya kalau perempuan, seperti itulah barangkali. Ya, nah didiskusikan saja apakah anak harus mengikuti keinginan bapaknya, didiskusikan. Ya, apalagi sekarang ini mau memasuki bulan November, Desember nih biasa PSB ini. Pondok-pondok pesantren ini penerimaan santri baru ya, karena banyak ya, insya Allah alhamdulillah tidak banyak sekali, tidak ketinggalan nih untuk ya pondok-pondok pesantren ini banyak sekali ya. Bahkan di Jogja sudah juga ada tuh pondok bin Bas yang sekarang masih sudah ada perguruan tinggi lanjutannya, seperti ada apa namanya untuk jadi perawat ya. Perawat. Nah, ini tidak ketinggalan insyaallah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan kedua dari Muhammad Yusron. Ini pertanyaan tentang kisah kayaknya. Ustaz, apa hukumnya membunuh seseorang yang sudah memperkosa istri kita? Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Hukum ya membunuh ini ya teman-teman sekalian, ya, hukum yang sangat-sangat ya dihindari harus ya, karena ya kata Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu kalau seandainya kita membunuh orang dengan sengaja ya, naudzubillah min dzalik ya, ya kan. Nah, ini di apa namanya beberapa firman Allah di surah ya dalam Al-Qur'an, yaitu harus kita hindarkan hal-hal yang seperti ini ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ya, yaitu maka balasannya pertama neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Kemudian ya, wa ghadiballahu alaih, dan Allah akan marah atau murka kepadanya. Ini yang kedua ini. Wa la'anahu, yang ketiga yaitu Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan sediakan baginya ya siksa yang sangat pedih ya, naudzubillah min dzalik. Jadi mungkin permasalahannya adalah ya yang ditanyakan, seperti yang ditanyakan, bagaimana hukumnya ketika ya dia memperkosa istrinya? Enggak boleh dibalas dengan bunuh, enggak boleh ya. Apalagi kalau seandainya ya kita tidak ada hukum Islam. Kalau hukum Islam ya kalau hukum Islam diberlakukan bagi ya orang yang muhson ya, misalnya dia sudah pernah menikah kemudian dia melakukan perzinahan atau memperkosa, dia adalah dihukum mati, dirajam dia
ya dirajam dia. Siapa yang melakukannya? Bukan pribadi-pribadi, akan tapi ya pemerintah. Ya pemerintah. Nah ini teman-teman sekalian nih. Di sinilah kadang-kadang kita membutuhkan ya pemerintahan yang Islami. Karena pemerintahan yang Islami itu pasti adilnya. Coba aja. Ya seperti penanya ini. Yaitu bagaimana tuh orang yang bilang kali ini dia adalah orang yang sudah menikah, ya, punya istri, kemudian dia memperkosa orang lain, hukumannya lah hukuman mati tuh. Dirajam dia. Dirajam. Itu hukumannya seperti itu. Tapi kita kalau ya, tidak di bawah pemerintahan Islam tidak boleh. Tidak boleh dia. Enggak boleh kita itu naudzubillah min dzalik, kita akan mendapatkan ancaman seperti itu. Jadi diserahkan kepada qadhi, kepada pemerintah, atau dilaporkan ke polisi, ya perlakuan ini serahkan dia ini. Itu saja ini ya. Kemudian ya barangkali, nah ini kadang-kadang kita kurang mawas diri, kadang-kadang kita terlalu melepaskan ya barangkali hal-hal yang menjadi penjagaan pada keluarga kita yang perempuan, misalnya entah itu istri, entah ini. Barangkali mungkin ini tidak berjilbab, ya kan itu, ya akhirnya mengundang fitnah, ya naudzubillah min dzalik, ya mengundang terlalu bebas barangkali, ya hal-hal yang seperti ini nih, ya maka kita harus ya lakukan ya penjagaan yang begitu ketat sehingga orang tidak berani masuk di ya wilayah kehormatan kita ini, ya. Nah ini barangkali ya antum ya atau siapa yang mungkin ditanyakan ini, ya kita harus ya bersabar. Allah akan membalasnya. Tidak akan pernah kezaliman dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membalasnya. Barakallahu fiik. Ustaz barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan kita ke pertanyaan ketiga, ini dari Abdullah. Dia bertanya, Ustaz, bolehkah saya mengimami sholat berjamaah di masjid sementara bacaan saya belum bagus, mengingat ketika qomat selesai tidak ada yang mau maju untuk jadi imam? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan sederhana nih, ya, tapi ya sering terjadi di masyarakat kita nih, teman-teman sekalian nih, ya Abdullah dan ya jamaah yang lainnya, terutama ketika ya krisis ya imam nih. Ini kan artinya krisis imam di satu tempat ya. Maka ya mestinya memang harus ada latihan di antum itu ya, terutama untuk tahsin qiraah ya, tahsin qiraah. Ada kan beberapa anak-anak muda diutus ya untuk belajar nih. Dan kalau misalnya ada anak-anak muda ya, barangkali anak-anak pelajar ya, yang lebih baik bacaannya daripada kita, karena kita tuh yang dipilih misalnya aqra'ukum ya wa afqahukum ya, yang paling bagus bacaannya wa ahfadukum, yang paling banyak hafalannya dan yang paling ngerti tentang hukum sholat. Ya, kita lihat nih siapa yang paling bagus bacaannya, kemudian yang paling banyak hafalannya, dan kemudian dilihat yang paling ngerti hukum itu. Yang kalau ini yang tiga-tiga ini ada pada diri seorang, dia yang paling layak jadi imam. Kalau misalnya ada yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya, barangkali yang paling bagus yang dipilih. Ya, mungkin kadang-kadang orang hafal tapi tidak bagus bacaannya. Ya, karena itu nanti membuat kehusukan daripada jamaah. Ya, jamaah. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak ada semuanya itu? Tapi barangkali ada anak yang lebih muda barangkali yang hafal. Maka kalau ada anak yang lebih muda, dia usia balik barangkali, ya. Itu di zaman Rasulullah SAW ada Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya pemuda yang cerdas, ya. Itu sering dijadikan imam. Ya, sering dijadikan imam oleh orang kampungnya. Karena kampungnya cukup jauh dari Masjid Rasulullah SAW, sehingga beliau bolak-balik tuh. Ya.
Ya, kadang-kadang masjid sholatnya kemudian lari ke kampungnya, dia jadi imam, jadikan imam di kampungnya ini, atau di musola kampungnya. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi boleh ya anak yang lebih muda dari kita, asal dia bacaannya bagus, itu yang jadi imam. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali, boleh antum menjadi imam. Ya, menjadi imam. Ya, terutama ya yang kita bahas ini adalah ya saat yaitu ketika bacaan itu dibaca jahar, dibaca keras untuk terdengar. Maka sebenarnya ya, kalau misalnya tidak ada sama sekali, bolehlah antum menggantikannya itu. Maka kadang-kadang teman-teman sekalian, diperlukan kita mempersiapkan ya, imam di kampung kita atau di musola kita itu. Karena banyak sebenarnya yang teman-teman atau anak-anak yang di sekolah tahfidz, antum maju, dorong anak-anak kita, anak-anak muda kita, ya, kasih kesempatan ya, supaya terlatih dia. Ya, di musola kami di sini juga seperti itu. Ada anak muda yang ini kita maju 1 kali 2 kali, dia sudah mulai terbiasa, tidak grogi. Ya, untuk menjadi bacaan menjadi imam di antara kita. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masalah barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Dan kita ke pertanyaan keempat. Ini dari hamba Allah di Jawa Timur. Izin bertanya Ustaz, apakah yang bisa diampuni Allah di hari akhirat hanyalah dosa kepada Allah saja atau dosa sesama manusia termasuk? Apa maksudnya? Jadi maksudnya hanya dosa kepada Allah saja yang diampuni atau kemudian dosa kepada manusia tidak ada termasuk juga di dalamnya? Barakallahu fiik atas pertanyaan ini. Ya, ingat ya, syaratnya taubat itu ada 4 atau ada 5, ada yang mengatakan 6 ya. Yaitu pertama, syarat diterimanya taubat nasuha atau taubatan nasuha itu disebut apa? Pertama, dia harus berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Kemudian yang kedua, harus menyesalinya. Ya, yang ketiga, harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat ini yang jadi masalah ini. Kalau hal-hal tersebut berhubungan dengan orang lain, ya, misal nih, antum buat isu misalnya negatif terhadap si fulan, antum buat isu ini sengaja, ya. Nah, ini kan juga ancamannya adalah dosa besar, nih. Dosa besar. Di surah An-Nur disebutkan seperti itu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, antum tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah sampai antum meminta maaf pada orang tersebut. Kemudian mengklarifikasinya, membersihkan namanya. Jadi jangan gampang-gampangan kita membuat dosa ya bagi ya saudara kita. Kita harus memintakan keikhlasan pada dirinya. Ya, kalau misalnya ya, ini berhubungan dengan hak orang lain, misalnya antum pernah mengambil uangnya barangkali atau mendolimi ya hartanya, ya, antum ambil, antum rampas, antum tipu, nggak akan ya, tidak akan diampuni oleh Allah sampai antum minta ridho dari dia. Antum harus mengembalikan hak-haknya, ya, kembalikan semuanya. Jadi bukan hanya sekedar habis jadi koruptor kemudian masuk penjara, ya, tumbal keluarga, enak banget. Istilahnya di tumbal keluarga, bela saya yang masuk ya, ke penjara, ya, keluarga saya menikmatkan hasil koruptornya, harus dikembalikan kepada pemerintah, ya kan? Ya, ini pemahaman yang keliru. Korupsi, ambil semua hartanya, pemerintah harus mengambil semuanya, masuk ke kas negara lagi, bukan dibagi-bagi lagi, ya. Nah, itu ya, jangan sembarangan itu, apalagi ini menyangkut ya hak orang lain, apalagi kemudian hak orang banyak. Ya, ada seseorang misalnya di pegawai, ya, itu dosanya termasuk tuh di situ. Sampai dia kembalikan haknya itu baru selesai urusannya. Urusan hutang apalagi? Urusan hutang. Orangnya mati syahid yang kelihatan di manusia terhalang dia masuk surga gara-gara hutangnya. Jadi jangan dianggap gampang-gampangan masalah ini. Ya, makanya kadang-kadang kita harus bertanya, kalau kita lupa, apa anak sudah selesai hutang anak nih? Oh, bertanya, dan kemudian antum
Nggak ada salahnya. Minta catatan dari dia. Sudah selesai utang. Mana ini? Tolong ya dibuatkan surat pernyataan. Tuh harus tertulis. Karena kadang-kadang kita nggak ada, dia datang lagi kepada keluarga kita. Orang tua ada utang. Nah, dia berbuat zalim ini. Nah, ini hati-hati hal yang seperti ini. Maka ini ya siapa ini tadi yang dari Surabaya ini. Maka juga urusan dosa sesama manusia itu termasuk di dalamnya. Bahkan itu dimasukkan syaratnya, yaitu ya, diampuni atau diterima taubatnya. Ya, jadi jangan gampang-gampangan kita berbuat zalim pada orang lain. Entah itu kepada kehormatannya, hartanya, atau juga jiwanya. Jangan dianggap santai-santai. Kan yang disuruh jaga ini ya oleh Rasulullah SAW, antara kalian itu harus menjaga ya, yaitu dam itu harta, urusan darah, kemudian amwal, urusan harta, kemudian irdum atau kehormatan yang tidak boleh kita berbuat zalim. Nauzubillah min dzalik ya sekalian. Nah itu diantaranya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, ini sekarang kita tanya selanjutnya dari Mustika. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, mohon izin, saya mau bertanya, apa hukum pisah ranjang saat suami ditegur karena ketahuan selingkuh? Tapi suami malah pergi ke rumah orang tuanya dan sudah hampir sebulan tidak pulang. Ayah. Menceraikan juga tidak mau. Datang ngasih uang lewat anak hanya dari luar rumah. Bagaimana saya harus bersikap? Sedangkan buku nikah saya tidak ada. Nikah siri dong tadi. Sedangkan keluarga pihak dari suami sudah menegur dan menyuruh suami menyelesaikan masalah dan harus pulang. Tapi suami tidak mendengarkan Pak Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ini apa namanya? Ya nusus si suami ya nih. Iya kan? Ya, ini ada memang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ini tentang suami yang nusut sini. Yang nusutnya yang buatnya masalah malah suaminya, bukan istrinya yang buat masalah. Nah, ini teman-teman sekalian, ini bagaimana ya dalam Islam ya. Di apa namanya dijelaskan oleh Allah di sini. Ya apa namanya di surah An-Nisa ayat 128 ya 128 ya, betul ya. Nah ini diantaranya ialah ya, kata Allah dalam Al-Quran. Anak bacakan intinya saja di sini ya. Ketika seorang seorang istri ini takut kepada suaminya nusuj ya, dan fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha, maka apa ya, tidak ada dosa ya, maka dia harus bagaimana dicarikan cara damainya. Insyaallah istrinya sudah mau berdamai, ceritanya ini kan ya, mau berdamai ini, maka ya, seorang suami mestinya harus mengetahui seperti itu ya, artinya istrinya mencari jalan keluar dan antum jangan lari dari masalah nih, naudzubillah min dzalik ya. Kita tidak boleh ya lari dari masalah kita ini ya. Yang khawatir nusus sebenarnya, maka tadi dicarikan jalan jalan damai. Mungkin ya, mohon maaf ini istrinya masya Allah nih ya, suami yang ketahuan tapi bisa menerima ya, wasul khair kata Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya as-sulh ya, berdamai itu ya itu adalah satu jalan yang terbaik ya, maka ya dicari siapa yang paling disegani daripada keluarga ya, istri harus ya mencari ya siapa di antaranya. Kalau memang menginginkan hal ini kembali ya, tentu ya harus memaafkan memaafkan ini. Nah ketika dia sudah didapatkan ini upayakan memang
buat semacam apa ya, kayak perjanjian, ya, perjanjian untuk tidak mengulangi. Taruhlah itu khilaf barangkali, ya, berkhilaf ini, ya, karena hal-hal yang seperti ini, ya, antum yang sebagai suami, ya, sebagai suami, la qadarullah, ini menyangkut adalah kehormatan, ini, ya, baik, menyangkut kehormatan. Dan istri antum, ya, berharap, ya, harus ada, ya, jalan keluarnya dengan cara apa? Ya, dengan cara baik-baik tentunya. Ya, caranya baik-baik. Ya, kalau bisa, ya, jaga keutuhan rumah tangga. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, keutuhan rumah tangga. Jadi ini ibu berarti ini yang bertanya ini, ya. Nah, cari siapa di antara keluarga yang bisa menjadi penengah antara ibu dengan suami ibu. Ya, jangan gantung seperti itu. Kemudian, ya, tentukan sikapnya. Damai, alhamdulillah. Ya, damai, alhamdulillah. Kita saling memaafkan, tutup buku lah kesalahan. Ya. Tapi kalau misalnya, ya, artinya berpisah, ya berpisah, la qadarullah, jangan sampai Allah takdirkan, karena, ya, Anda berfaham, ya, perceraian itu, ya, sangat dibenci, ya. Abghadul halal indallah, walaupun ini hadis ada pembicaraan, tapi sering di ahli fikih, ya. Abghadul halal indallah at-talaq, ya, yaitu halal yang paling dibenci adalah perceraian, ya, perceraian. Dan masya Allah, ya, ibu, ya, luar biasa dalam hal ini, ya. Tapi, ya, kalaupun nanti la qadarullah tadi, yaitu perpisahan apa yang dipilih, maka berpisah dengan cara baik-baik, ya, cara baik-baik ini, ya, berdoalah, ya, berdoa, kemudian berusaha mencari jalan keluar. Allahu a'lam. Caranya seperti itu, berdoa, mudah-mudahan suami ibu disadarkan, ya, suami ibu disadarkan. Atau cari barangkali ada hal yang tidak disenangi dari ibu, apa kesalahan? Mungkin melalui anak, ya, melalui anak. Dan ini, ya, kita anaklah sebagai penengahnya. Mudah-mudahan anak, ya, anak ibu, ya, sudah dewasa, sudah biasa, bisa diajak, ya, berdialog, ya, menguruskan apa, mencari permasalahan, ya, barangkali yang tidak tersampaikan di sini. Allahu a'lam, seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk, dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ini dari Rahmat Effendi dari Pekanbaru. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, dari semua zikir yang ada, zikir manakah yang paling agung dan paling mulia? Zikir yang paling agung adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, tahlil itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling zikir yang paling senang oleh para nabi dan anbiya. Ya, kemudian yang paling, ya, sering diulang-ulang di keseharian kita ini. Ya, ba'da sholat kita sering mengulangnya. Ya, dianjurkan kalau misalnya pagi, ya, ba'da subuh dan maghrib dianjurkan 10 kali membacanya. Ya, nanti zikir pagi 100 kali. Zikir sore juga 100 kali. La itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu yang paling agung. Ya, makanya kan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una, ya, syu'bah, ya, a'laha qaulu la ilaha illallah. Ya, yaitu, ya, iman itu ada 70-an cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah itu yang paling agung. Maka jangan antum tinggalkan ini. Ya, untuk bertahlil, ya, yaitu kalimat tauhid, pernyataannya. Mudah-mudahan ini membantu kita ketika kita nazak
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, karena man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan dijamin masuk surga. Mudah-mudahan seperti itu ini. Ya, ini teman-teman sekalian, ini yang pertanyaan yang sangat bagus, yaitu ya, mana zikir yang paling agung dan mulia adalah kalimat la ilaha illallah dan sering diucapkan. Baru nanti subhanallah walhamdulillah Allah wa akbar, subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, itu ya urutan-urutannya nanti seperti itu. Ya. Wa jazakallahu khairah. Baik, Ustaz. Ini banyak pertanyaannya kan? Jadi Allah. harus jawab pendek-pendek aja nih. Ya, baik Ustaz. Barakallahu fiik. Jawabannya semoga Ahmad Effendi dari Pekanbaru bisa mengapresiasikan apa sudah beliau sampaikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ahmad di Tangerang, Ustaz. Beliau bertanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Izin bertanya, Ustaz. Selama ini saya menjauhi musik karena mengetahui hukumnya yang haram. Tapi yang masih saya bingung dengan keterbatasan ilmu saya pernah dengar pembahasan kalau rebana boleh dimainkan di hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha, atau di acara pernikahan dengan syarat hanya di bagian akhwat dan tertutup. Apakah itu bisa jadi pengecualian terhadap hukum musik? Syukran, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Ahmad di Tangerang. Iya, jadi pengecualian itu. Ya, pengecualian itu. Ya, dan memang musik ini adalah melalaikan dan bisa menjauhkan kita daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, upayakan ya sekuat tenaga kita menghindar ya daripada musik ini. Karena ini perbuatan sia-sia, wa iyadu billah, ya wa iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini dibuat kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, Allah mengatakan jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah, karena Allah membuat kalian akan lupa terhadap diri kalian. Ya, lupa kepada Allah dibuat kita lupa diri ini. Orang yang bermain hal-hal yang tidak ada yang manfaatnya, apalagi kemudian itu dilarang oleh agama, ya naudzubillah min dzalik. Jauhi dan hindari. Ya, jauhi dan hindari sekuat tenaga kita ini. Ya, pengecualian ini ya, ini dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Ini kita belajar selanjutnya dari Mutiara Anissa. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada doa untuk memintakan hidayah Allah untuk orang lain sesuai sunnah yang bisa dibaca ketika sholat? Syukron. Barakallahu fiik, ya. Wa ahsanallahu ilaikum kadzalik, ya. Apakah ada doa untuk memintakan hidayah Allah untuk orang lain? Ya, Allahumma hdi qaumi. Ya. Yaitu, ya Allah ya Tuhan kami, berikan hidayah bagi kaumku misalnya. Misalnya tadi ya ada orang beranggapan ya Maulid itu adalah ibadah. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Selesai. Dan kita tidak perlu berdebat lah. Habis kita mau berdebat dalam urusan seperti itu, yang muncul malah ya kebencian di antara kita. Ya. Dan antum tidak perlu juga ya kemudian antum yang mau kita dianggap pecundang, kita tidak pada cinta pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, cintanya bagaimana? Bentuk kami kami mencintai ya, yaitu kemudian dengan cara apa? Berupaya untuk menjalankan sunnahnya. Ya, menjalankan sunnahnya. Salah satu di antaranya nih bentuknya kita memelihara jenggot, karena Rasulullah SAW memelihara jenggot. Kita mencukur kumis, kita Rasulullah SAW mencukur kumisnya. Apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW, ya, maka kita melakukannya. Itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka ya, misal antum sekarang sebagai orang yang kenal ahlus sunnah, doakan ya antum, ya keluarga antum, ya seperti kemarin ya yang lalu seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bagaimana meminta kepada Rasulullah SAW
untuk didoakan ya kepada Allah untuk ibunya yang belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Maka ya bisa ya kita ya ketika ya kita sholat ya ketika sholat ya di sujud kita mungkin ada keluarga kita, orang tua kita, anak kita ya, maka kita doakan ya, doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang insya Allah kapan kita tidak tahu ya, kapan kita tidak tahu. Pokoknya jangan berhenti ya ketika kita ini dihujat, dikritik ya, kita tidak tahu. Dan itu banyak sekali ya, berapa banyak orang yang benci kepada sunnah kemudian oleh Allah karena dakwahnya para ustadz para ini terus gencar, mereka sabar menyampaikan ya, mereka tidak pusing dengan dengan hujatan dengan ini. Yang penting itu ajaran-ajaran Rasulullah SAW sambil kita semua berdoa ya, berdoa mudah-mudahan ya ada orang mendengar sekarang ini barangkali ya, kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Yang penting kita berdoa. Allahu a'lam. Baik, sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya dengan Ustadz secara langsung bisa telepon ke 089775326668. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz silakan bisa bertanya ke 089775326668. Atau bagi teman-teman yang ada di Zoom-nya Mujarat Napalu, jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau angkat tangan. Insya Allah nanti operator akan memberikan kesempatan kepada antum untuk bisa bertanya langsung. Tapi Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Umuluna di Denpasar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Bali Mengaji dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya ingin bertanya. Alhamdulillah, anak saya melanjutkan studi di salah satu pondok sunnah untuk melanjutkan pendidikannya. Qadarullah, kemarin saya mendengar kabar bahwa dia dibully dengan teman-teman di sana. Memang buliannya terkesan hanya bercanda Ustaz, tapi itu sempat membuat anak saya down. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya menguatkan dan memberi pengertian ke anak saya Ustaz? Karena saya takut bulian itu akan berdampak di jiwa anak saya kelak. Syukron Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik ya kepada Umuluna. Nah, kadang-kadang memang kita terkendala dengan anak kita, kadang-kadang juga sekolah atau pondok kita. Dan biasanya memang namanya anak di pondok tentu berbagai macam ya karakter yang ada. Ya, ada yang nakal, ada yang baik sekali. Itu ada semuanya, berbagai macam di sini. Barakallahu fiik ya Ibu Luna ya. Bagaimana ya kita meyakinkan anak-anak kita ini. Di sinilah memang perlu latihan dari sedini mungkin memang, yaitu untuk ya memberikan ya pengertian ya kepada anak-anak kita bahwasanya nanti nak ya sebelum kita ya mungkin lepas ya memang semestinya memang harus ada latihan-latihan. Biasanya ada beberapa pondok pesantren itu ada pesantren kilat sebelum mereka menerima ya santrinya itu ya, untuk istilahnya pengenalan pondok ya, pengenalan pondok selama itu ya, sehingga anak itu dikondisikan ya akan siap dia ini. Nah ya, ini sebenarnya idealnya seperti itu. Namun kadang-kadang juga kita tidak berpikir kadang-kadang sampai sejauh itu. Yang penting masuk pondok pesantren. Maka juga di sini juga pengelola pesantren, ya ibu juga bisa konsultasi dalam ada enggak ya BK-nya, badan konselingnya. Jadi ketika sendiri anak-anak kita bermasalah dengan teman-temannya, ya bagaimana kemudian ya memberikan bimbingan kepada mereka
Ya, mereka mungkin terkesan ya satu beranggapan biasa saja. Kadang ada anak yang sensitif banget. Ya, itu sensitif banget. Ya, mohon maaf nih. Ya, kebanyakan juga kadang-kadang putri itu biasanya seperti itu. Aduh, sudah kalau nemuin anak putri itu, aduh, sudah dah. Ya, berat sekali. Kadang-kadang asal yang kecil itu menjadi besar tuh. Yang kecil itu menjadi besar. Nah, disinilah ya nanti sebagai ibunya itu harus pelan-pelan dan bekerja sama. Memang baiknya memang ada komite sekolah ya yang kemudian ya membimbing atau memberikan arahan ya kepada santri-santrinya agar kemudian ya memberikan pemahaman seperti ini. Dipanggil ya diselesaikan masalahnya, apa permasalahannya, diberitahu ya ini ya anak ya harus ya pandai-pandai kita. Jangan juga kemudian nanti anak yang melaporkan atau yang kemudian dibully ini semakin dia gitu aja, itu ada anak-anak seperti itu. Akhirnya inilah. Dan ya juga nasihat juga bagi orang tua yang punya anak-anak ini. Seperti kami juga sedang juga bermasalah dengan anak-anak ya pondok kami. Itu seperti itu ini ya. Tapi kita bagaimana menghidupkan ya suasana kekeluargaan. Jadi seorang kakak, ya seorang abang misalnya, ya dia harus dicintai oleh adik-adiknya. Dan kalau sudah dicintai, pasti dia harus berbuat baik pada adik-adiknya. Dan dia diberikan juga kadang-kadang ya pemahaman juga kepada dicintai itu ya itu tidak gampang, membutuhkan juga usaha atau upaya. Bagaimana caranya supaya dicintai oleh adik-adiknya? Ya, biasanya kakak kelas itu kadang-kadang mentang-mentang, akhirnya kadang-kadang juga ya, berkumpul untuk canda kemudian keterlaluan seperti ini. Nah, keterlaluan seperti ya senioritas benar kadang-kadang. Dan di sini tentunya dilaporkan ke BK-nya dan BK-nya kemudian mencari solusi ya, karena hal-hal yang seperti ini biasa terjadi di pondok pesantren dan itulah ya juga termasuk sebagai ya pelajaran ya yang mana itu bagian daripada kurikulum. Jadi seluruh apa yang ada di dalam pondok pesantren itu adalah kurikulum, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Anak kita nanti kalau terbiasa kemudian menghadapi masalahnya sendiri, nanti kemudian di masyarakat dia akan terjun menjadi orang yang siap. Struggle gitu jadi kuat. Menjadi kuat kalau seandainya kemudian dia tahan. Kita yang harus memotivasi dia. Nah, itu biasa temanmu itu. Dia mungkin tidak begini. Ya, nanti kan pasti anak kita mau punya alasan. Jangan mohon maaf ini Bu. Ya Bu Luna. Kadang-kadang anak kita ini banyak alasannya untuk meninggalkan pondok pesantren. Dia mau di rumah, dia macam-macam, dia punya alasan. Kadang-kadang juga kita harus selidiki juga. Jadi jangan kemudian kita percaya pada anak kita. Dia kadang-kadang punya berbagai macam alasan. Dan kadang-kadang itu skenario dibuat. Kamu bully saya nanti. Biar saya ada alasan untuk saya pindah. Kadang-kadang seperti itu. Ya, beberapa hari yang lalu ada sahabat kami di masjid ya, itu bercerita tentang anaknya, padahal ini paling kecil di antara teman-temannya, tapi cerdasnya luar biasa bagaimana dia supaya ada alasan dia pulang ke rumah. Dia bikin sandiwara, dia bikin ini. Jadi seolah-olah dia dibully. Saya nggak tahu juga. Ternyata itu akal-akalannya dia. Akal-akalan. Jadi banyak kasus. Maka kita kadang-kadang kita harus cerdas sebagai orang tua melihat betul nggak anak kita dibully. Jangan-jangan skenario itu. Jadi kita harus cerdas kita itu. Lihat bagaimana ini. Jangan terlalu percaya langsung pada anak kita. Jangan. Kita lihat dia hanya punya alasan. Cuma kita harus kuat. Kalau kita memang sudah beranggapan pondok itu terbaik untuk anak kita, harus kita pertahankan dia di sana. Nah itu ini. Ketika memasukkan anak ke pondok, berarti kita sudah menyerahkan urusannya kepada pondok. Ya. Nah, orang tua jangan ikut campur. Jangan ikut campur, tapi bicarakan kepada para ustadznya, dan para ustadz juga harus cerdas juga. Jangan menutup diri. Ini adalah kasus
Dan sekolah yang terbaik yaitu sekolah yang banyak kasusnya dan bisa diselesaikan kasusnya. Sekolah yang terbaik. Nggak mungkin sekolah itu tidak punya masalah. Nggak mungkin. Pasti punya berbagai macam masalah. Ya. Jadi sekolah itu pasti dia punya masalah. Itu sekolah yang terbaik. Dan masalah kita adalah dia anak-anak didik kita. Ya, itu masalahnya. Itulah nanti seninya kita mengajar, seninya kita mendidik. Ya, apalagi generasi yang kita harapkan ya di kemudian hari sebagai kebanggaan buat kita. Ya kan? Nah, itu. Barakallahu fiik. Yang penting pengajaran dulu itu asik, artinya dulu kita dipecut biasa, justru itulah yang membuat kita akhirnya bisa ini dikit-dikit, ya Allah. Anak-anak sekarang Gen Z ini, ya, anak yang manja, yang tidak bisa dimarah, yang tidak bisa tersinggung sedikit saja. Tapi suka juga dia canda kepada temannya, ya, membuli. Nah, ini juga jadi dilihat pelan-pelan. Insya Allah, ya tentu Ibu Luna tadi ya. Ummu Luna, yaitu kita harus sabar menghadap anak kita dan berdoalah. Dan insya Allah dengan nasihat kita lihat apa psikologi anak, kita lihat ini ya. Benarkah seperti itu dan kemudian diselidiki. Dan bagaimana kita ya juga bekerja sama dengan wali kelasnya atau kemudian juga musyrifnya, pembimbingnya di pondok itu ya, atau juga badan konselingnya ya, untuk bagaimana menyelesaikan daripada anak kita ini. Insya Allah yang terbaik kita akan dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari mana ya tadi? Oke, ini dari Anggun Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita memberi semangat untuk saudari yang belum memiliki anak? Mohon bagi ilmunya, syukron nggih. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah nih ya, permasalahan-permasalahan yang lama pun muncul nih. Permasalahan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, seperti istri beliau yang tercinta ya, Sayyidati Sarah radhiyallahu anha ya, lama nggak punya anak sampai kemudian akhirnya ya ditakdirkan oleh Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Sayyidati Hajar. Ya, baru setelah itu ya muncul kecemburuan dan punya anak. Ini mungkin caranya mungkin agak sulit untuk dilakukan sekarang ini. Itu barangkali menimbulkan kecemburuan, dan ini ada beberapa ya masyayikh melakukannya. Ya, masyayikh melakukannya. Ana teringat dengan guru ana Syekh Nahari ya hafizallahu taala, dulu mengajar di Libya. Ya, itu istrinya tidak menikah. Ya, kemudian menikah Syekh Nahari ya menikah lagi dengan pembantunya dan diizinkan oleh istrinya. Ya, mohon maaf kadang-kadang ini cara yang sedikit agak ekstrem ini. Ini kan gara-gara pemotivasi kan, memiliki anak nih. Ya, kalau mau minta ilmunya kayak gitu caranya. Ilmunya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan pernah dipraktekkan oleh, ya kan? Antum ini kan tanyanya betul kan, serius kan ini? Ya, itu memberi semangat untuk saudari kita yang belum memiliki anak. Karena seperti itu, atau itu butuh kesabaran dan butuh doa. Ya, nah, itu kita ya, barangkali itu ini ya, Allahu a'lam. Karena kan berbagai macam cara. Yang antum tanyakan kan ilmunya ini. Ya, ada seperti itu, ada seperti ya, saya tadi itu yang meniru Nabi. Ada barangkali sabar dan berdoa, insyaallah. Insyaallah sabar dan berdoa, ya, insyaallah seperti itu. Dan tentunya memang ya kadang-kadang kita ini ada ya baperan sedikit, barangkali tersinggung omongan itu, yang sedikit ada kemarahan-kemarahan. Nah, ini juga ini. Tapi beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya jawabannya semuanya sama. Nanya ini dan bahkan ya saya tidak punya anak, ya saya istighfar. Disuruh kita banyak istighfar. Istighfar. Wallahu alam. Ada dosa-dosa yang menghalangi karunia dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka kita seriuslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya memohon ampun ya itu dibukakan semua pintu kesulitan. Dibukakan. Barangkali kita kurang istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya
Ini yang paling ringan untuk cari solusi. Sambil kemudian berdoa dan bertanya kepada ahlinya. Mungkin tanya kepada dokter kandungan, ya, atau kemudian ya beberapa pengalaman teman-teman yang lambat menikah, ya, seperti ada itu pucuk kurma, apa namanya itu, ya, kurma muda, ya. Nah, ini ya cukup berkhasiat. Beberapa ya apa namanya teman-teman tetangga kami non muslim ini di Bali, ya, yaitu mereka sudah banyak sekarang dijual di toko-toko herbal, yaitu kurma muda itu, ya, sudah berupa serbuk itu yang kemudian bisa ini salah satu juga cara untuk bagaimana kita mempunyai keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan kepada temannya, apa ibu ini, temannya, mudah-mudahan seperti itu. Barakallahu fiik. Antum tanya aja, ada namanya jamu durrah, apa namanya, duriyah, buah duriyah. Ya, adalah kurma muda itu ya, masih Allahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, sekali lagi saya informasikan bagi antum yang ingin bertanya langsung ke Ustadz, silahkan bisa telepon ke nomor WA 089775326668. Sekali lagi 089775326668. Silahkan antum bisa telepon langsung dan bertanya ke Ustadz langsung. Ataupun kalau nggak mau telepon bisa ke WA ke nomor yang tadi, ya. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Fulanah di Sumatera Utara. Ustadz mau bertanya, saya seorang akhwat yang belum menikah. Saya pernah menawarkan diri kepada lelaki soleh untuk menjadi madu istrinya. Qadarullah, beliau belum siap katanya tentang semua persiapan dan mudorot untuk menikah lagi. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya Ustadz sementara saya jatuh cinta dengan akhlak dan agamanya? Pertanyaan lanjutannya Ustadz, barusan dikirim. Beliau posisinya sudah poligami juga. Jadi buat poligami yang ketiga Ustadz. Beliau belum sanggup dalam segala hal. Apakah boleh ana menunggunya karena jujur ana sudah minta untuk dipalingkan Allah dari dirinya tapi nggak bisa. Barakallahu fiik. Mohon maaf ini si Fulana nih, jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Ya, nah ini yang harus juga difahami. Barangkali seperti itu beliau menepisnya. Ya, apalagi beliau sudah poligami. Ya, yang dicakir udah poligami. Ya, jangan-jangan beliaunya yang tidak, ya, belum atau tidak, mungkin tidak tertarik dengan anti, ya. Jadi apa namanya, istilahnya bertepuk sebelah tangan. Anti yang suka, dia tidak suka. Dia tidak tahu, ya. Dan itu alasan yang halus barangkali disampaikan kepada anti. Ya, jangan kemudian kita yang kemudian ini berdoalah, pasti anti mempunyai, ya, nanti jodoh juga insya Allah. Dan banyak Allah ciptakan manusia ini, bukan beliau saja, ya kan. Dan laki-laki banyak, insya Allah. Berdoalah, insya Allah seperti itu ini, ya. Dan ya, kalau kemudian anti berharap hal-hal yang masih, ya, dan itu merupakan sebuah jawaban, ya. Ya, jawaban ketidaksiapan itu. Allahu a'lam. Kalau ustadznya itu tertarik, insya Allah, apalagi, ya, beliau sudah poligami, barangkali bukan, ya, anti bukan tipenya, barangkali, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ini mungkin Anda melihat dari sisi kelaki-lakiannya. Jadi mungkin kita tidak tertarik, ada apa? Ya. Nah, itu biasanya kan kliknya itu. Kita biasanya kan connect-nya itu bagaimana? Ya, mungkin nanti beranggapan, mohon maaf ini sekali lagi ini jawaban kita nih, yaitu, ya, saya ini kurang apanya, ya, barangkali anti punya semuanya, barangkali kecantikan ada, harta ada, keturunan ada, barangkali seperti itu, ya, tapi belum tentu hal-hal yang ini, barangkali ustadznya takut ini takut itu, wallahu a'lam. Taksir itu adalah mungkin seorang ustadz kali. Ya, seorang ustadz. Nah, ini karena juga, ya, tidak semua ustadz, ya, kemudian berkeinginan, ya, mereka juga sama manusia seperti biasa, dan kita juga punya, ya, bayangan-bayangan yang barangkali kita tidak inginkan, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam.
Dan kadang-kadang memang ya seperti ada beberapa ustadz, masya Allah, ya rahimahullah taala, ada beberapa ustadz yang anak kenal, ya yang anak kenal. Kadang-kadang malu mau menyebutkannya, tapi luar biasa. Ya, cinta sejatinya kepada istrinya. Istrinya itu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, masya Allah. Sampai meninggal, beliau pun meninggal menyusulnya. Sudah berkali-kali ditunjukkan. Ya, istrinya bahkan yang lumpuh ini sudah mengizinkan beliau untuk menikah. Sampai kita, masya Allah, Ustaz ini merawatnya luar biasa, memandikannya, kemudian sebelum kerja itu pagi udah dimandikan istrinya. Saking cintanya kepada istrinya. Secara syariat Boleh, apalagi istrinya mengizinkan. Apa tak bilang Ustaz? Ana dulu susah, dia yang nolong ana. Ya, dia dia bisa diajak melarat sama ana. Ya, itu luar biasa indahnya. Suami kayak gitulah yang kita harapkan. Nah, itulah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang hakiki seperti itu. Sampai beliau juga menyusul meninggal. Tidak lama istrinya meninggal, beliau menyusul. Ya, meninggal juga menyusul meninggal. Masya Allah, ya. Hanya seperti ini. Jadi, ya, mohon maaf ini barangkali hal yang seperti itu. Dan anti berdoalah, insya Allah ada Arjuna. Apa Arjuna? Pangeran lah, Ustaz. Ya, pangeran. Berkuda, ya. Ya. Ada yang datang kepada insya Allah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak tuli. Allah Maha mendengar. Ya. Beristighfarlah, insya Allah akan datang. Ya. Laki-laki, ya, yang bisa melindungi anti dan membimbing anti, insya Allah seperti itu. Allah a'lam. Tapi Ustaz, menyambung pertanyaan tentang rumah tangga, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari akhwat dari Palu, Ustaz. Saya mau menceraikan suamiku disebabkan karena dia sudah berulang kali saya kasih kesempatan. Suka memakai sabu-sabu, sholat Jumat saja jarang, apalagi sholat 5 waktu. Bangunnya pasti siang, berharap istri yang mencari nafkah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Lagi-lagi ini ya, jadi seorang suami yang cuek ini, nusuj ini. Ya. Jadi suami yang membangkang ini. Jadi istrinya jengkelnya setengah mati ini. Jadi masya Allah, kadang-kadang ada suami yang kayak gini nih. Kadang-kadang tidak bersyukur. Ya, suaminya istrinya yang sudah bekerja, kemudian mencukupi seluruhnya, malah kemudian menyanyiakan ini. Ya, kalau dia sudah memang susah untuk menghilangkan kebiasaan, apalagi narkoba, na'udzubillah min dzalik, ya, hati-hati ini. Maka juga wallahu a'lam, saya juga tidak tahu nih bagaimana ketika anti menikah dengan dirinya. Jadi kadang-kadang ada cinta itu cinta buta. Ya, hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Ya, kadang-kadang tidak melihat dia siapa ini. Ya, kayak tempo hari. Ya, sama orang yang sudah beristri, kemudian tidak ngerti agama. Ya, kemudian dia mau kemudian menikah nih, dia tidak tahu sekarang dia terjebak dalam ini. Akhirnya kemudian ketika jadi istri resminya, keluar karakter buruknya lagi, tambahkan. Kita sebelum apa-apa sudah karakter buruk ini nampakkan karena nafsu kita ini. Nah, ini seorang istri biasanya yang dibutuhkan oleh seorang istri adalah al-qawi al-amin. Bagaimana putrinya Nabi Syuaib alaihissalam ketika melihat Nabi Musa alaihissalam, yang orang yang kuat imannya, ya, kuat dia menekan hawa nafsunya, kuat fisiknya, ya, kuat dia kerjanya, seluruhnya al-qawi, ya, al-amin, ya, kemudian orang yang amanah, ya, amanah menjaga agamanya, ya kan, amanah menjaga tanggung jawabnya. Ya, itu yang seperti itu inilah. Nah, ya, yang bertanya ini, jadi anti boleh alal khiyar, beri peringatan mungkin berapa kali,
ya ketika suami sudah ya tidak bisa lagi diharapkan ya kebaikannya, apa namanya, atau nanti bisa khulu ketimbang sekarang nanti hidup di dalam ya ancaman. Orang kalau sudah namanya narkoba, dia lupa dengan macam-macamnya. Wa iyadzubillah ya, sampai kemudian memberikan ancaman yang bisa membahayakan diri antum. Saya pernah ada yang bertanya nih, seorang suami ya, pelaku maksiat, ya dia bartender, ya berani dia tanya sama dia, kemudian sampai dia mengatakan, saya ini, bagaimana sikap saya? Ente yang melakukan hal itu, ya dia mengaku kalau dia ini ya bartender, minum miras, minuman keras, kemudian narkoba, kemudian dia melakukan kedoliman kepada istrinya. Saya langsung marah. Istri saya minta cerai, layak istri ente minta cerai? Ya, ente tidak layak sebagai suaminya, dan memberikan ancaman. Dia kaget, dia pikir saya membela dirinya. Dia pikir saya membela diri, marah saya semua. Ya, ente ini orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur pada Allah. Ya, apa yang kemudian saya tanyakan, kenapa ente melakukan seperti ini? Ternyata ya, ini adalah dari dunia kecilnya yang dia lihat, karena broken home orang tuanya. Dia sangat benci kepada ibunya. Sehingga dia lampiaskan kepada istrinya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan suami yang bertanya ini, ibu yang bertanya ini bukan orang yang punya dendam masa lalu, nanti sebagai lampiasannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau hal yang seperti ini makanya dilihat bagaimana faktor latar belakangnya. Ini keselamatan dan kehormatan nanti, dan keselamatan keluarga nanti kemudian kalau misalnya punya keturunan dan sebagainya. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin pilihannya bisa menasihati dulu, kalau nggak bisa menasihati ya mungkin dia nggak sholat, nyambung nggak sholat. Nah itu, ya kita berdoa kepada Allah kalau nanti masih sayang sama dia, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya pada dirinya, atau ada siapa yang ini, dan itu harus diberikan nasihat, diberikan peringatan. Nah, kadang-kadang dia tidak berpikir jauh, apalagi kemudian lihat komunitasnya, siapa komunitasnya. Dan kita berupaya untuk kemudian mungkin dari keluarganya bagaimana ini, jangan kemudian nanti menjadi beban, ya beban. Nah ini perlu hal ini. Kadang-kadang juga ya seorang suami tidak bertanggung jawab pada istrinya, dan saya kadang-kadang jengkel yang seperti ini. Istrinya mencari nafkah untuk anaknya, untuk dianya, dia santainya luar biasa, kemudian dia anggap apa yang pembantunya pada istrinya. Mereka kalau bisa pertama kali, ini juga hukumnya nusus, nanti bisa aja. Yang seperti ini layak untuk bisa ranjang. Bisa aja untuk sementara dia suruh ini, sampai dia sadar barangkali. Ya, sampai dia sadar barangkali, kembalikan kepada keluarganya atau dia suruh kembalikan kepada, lalu kemudian diinikan. Ya. Kalau memang semua tidak ada perubahan, anti alal khiyar, nanti boleh memilih mau mempertahankan pernikahan nanti atau kemudian melepaskannya. Lihat masa depan nanti. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Arfan Wiguna. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum perempuan bekerja di rumah sakit sebagai tenaga nakes karena seragam yang dipakai celana dan lengan 3/4? Barakallahu fiik. Ya, yaitu ya tenaga kesehatan ini ya banyak rumah sakit ya Mas sekalian. Ya, teman-teman sekalian, apalagi sekarang ya 3/4 tuh bahaya.
namanya APD itu antum tutup seluruh tubuh. Ya, ini rumah sakit aneh nih menurut Ana. Iya kan? Di atas paha. Ini atas paha ini. Ini rumah sakit aneh nih Nana. Sekarang musimnya corona, ya walaupun kita ini pakai APD, ya pakai baju yang tertutup, ya baju yang tertutup itu lebih selamat. Masih tahu ininya. Ini rumah sakit apa jual paha kan gitu. Ya kadang-kadang seperti itu. Anti ya sebaiknya ini yang nanya mungkin suami atau calonnya. Ya, jadi seperti itu. Cari pekerjaan lain lah atau cari rumah sakit yang lain. Banyak rumah sakit. Ya banyak rumah sakit dan mudah-mudahan ya ada pengusaha-pengusaha muslim buka ya rumah sakit Islam. Ya beberapa ini pekerja-pekerjanya memang harus dari kalangan kaum muslimin. Ya. Yang mana ya pakaiannya sopan, kemudian perawatnya mendoakan, baca bismillah. Ana teringat sama Abah Hana dulu. Jadi ketika masuk Darmais itu, Masya Allah pakai semua ya nakesnya itu yang perempuan-perempuan yang berjilbab. Kemudian kalau mau suntik itu baca bismillah, dan doakan lagi. Itu wallah secara psikis itu ya. Ini Abah Hana waktu itu tuh sudah masa sembuh dia. Hal-hal yang seperti ini. Ini rumah sakit yang seperti inilah yang perlu diperbanyak. Jadi kalau ditanya hukumnya nggak boleh ini syaratnya. Apalagi kemudian bagi ya wanita muslimah itu bisa ya dengan istilahnya bagian tenaga kerjanya. Lihat nih, kalau memang tidak ada ininya, tidak ada solusinya, sudah kita bisa pindah tempat lain. Dan ini biasanya memang di daerah-daerah non muslim hal-hal yang seperti ini. Ya, kita makanya kaum muslimin harus punya rumah sakit sendiri. Dipikirkan terutama untuk kepentingan ya agama kita ini. Ya, anak aneh kadang-kadang mayoritas muslim kadang-kadang tidak memikirkan ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, hukum menjadi sopir antar jemput di sekolah non muslim bagaimana ya? Apakah uang yang dihasilkan halal atau haram? Barakallahu fiik. Ya, memang sebaiknya memang kita bekerja sama muslim. Ya, sama muslim. Ya, agar kita diperhatikan juga ya waktu-waktu ibadah kita. Nah, ya namun kalau terpaksa barangkali ya susah untuk mendapatkannya dan ada nih, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Apa yang dipermasalahkan ya yaitu menjadi sopir antar jemput sekolah lagi. Kita kan ke sekolah. Ya bukan ke tempat ibadah mereka. Ya dia ke sekolah non muslim. Insyaallah boleh, tidak ada masalah. Ya, dan antum berdoalah kalau antum sudah punya tabungan yang cukup, antum bisa pindah ya kerjaan atau pindah profesi barangkali. Kalau sudah punya tabungan yang cukup, maka upayakan seperti itu. Mudah-mudahan antum diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa pindah profesi yang barangkali hal ini membuat antum ragu barangkali. Raguan sini. Barakallahu fiik. Ditanya insyaallah halal insyaallah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ke selanjutnya dari Abu Abdul Hakim bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana masih kurang paham tentang perkara mahram dengan istri. Sudah banyak kali dengar tapi masih kurang tangkap. Jazakallahu khairan. Masya Allah, ini pertanyaan seperti tempo hari barangkali. Ya, itu memang istri itu bukan mahram. Yang mahram itu artinya yang haram dikawin atau yang dinikahi. Barangkali permasalahannya ketika biasanya ketika perjalanan jauh, ketika isi safar. Ya, misalnya isi safar, ya antumlah sebagai suami jadi mahramnya kan gitu maksudnya. Jawabannya orang, antumlah sebagai suami jadi mahramnya. Artinya apa? Temani istri antum untuk pergi kemana ini. Ya, karena antum adalah suaminya gitu.
Atau kalau antum misalnya berhalangan, cari mahram yang lain, yaitu saudaranya, laki-laki, ya, atau ayahnya, atau ya, pamannya, itu namanya mahram di sini. Di sini posisinya mungkin ada pertanyaan, ya pertanyaan itu yang mengatakan apa? Antum sebagai mahramnya gitu, maksudnya apa? Ya, menemaninya ketika safar, ya. Ya, istri bukan mahram. Mahram itu artinya yang diharam dikawin. Ya, antum sebagai laki-laki tidak boleh nikah dengan saudara antum yang perempuan, itu mahram antum. Tapi kepada orang lain, ya, yang belum bersuami, ya perempuan yang belum bersuami, antum boleh menikahinya. Ya, boleh menikahinya. Dan barangkali nih ketika pertanyaan yang tempo hari, kalau bepergian, ya, seorang ya, istri sendiri safar tidak boleh dia, ya, antum sebagai suami yang menemani sebagai mahramnya, maksudnya bahasanya seperti itu kadang. Allah a'lam bishawab. Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita ke pertanyaan nomor 15 dari Kisman Ibnu Maryam. Ustaz, terkait hukum memanfaatkan pembayaran menggunakan GoPay dan sejenisnya agar mendapatkan diskon, apakah boleh Anda mengikuti pendapat yang membolehkan? Barakallahu fiik. Ya, ini memang khilaf di antara ulama, ya. Jujur ana sendiri masih belum bisa menjawab hari ini insyaallah. Ya, karena harus teliti, karena memang betul ada khilaf, ya, di kalangan ulama. Ana belum bisa menjawab hari ini. Ya. Pekan depan. Ya, insyaallah nanti. Baik, kita ke pertanyaan 16 dari Dava Karisma. Izin bertanya Ustaz, orang Islam yang mati ketika perang Siffin atau perang Jamal masuk surga ataukah neraka? Syukron. Barakallahu fiik. Perang Siffin adalah ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah. Ya. Pasukannya Muawiyah yang ketika itu dipimpin kalau salah oleh Amr bin As, ya. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka, ya, kita tidak tahu, ya. Yang penting mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang sedang diuji, ya, yaitu berkenaan dengan khilaf di antara mereka, ya, khilaf di antara mereka. Mereka berijtihad, ya, mereka berijtihad. Ijtihad itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Wallahu alam, kita tidak menghukumi mereka, ya, sebagai ahli neraka. Dan kita berharap mereka sebagai ahli surga radhiyallahu anhu ajmain. Ya, kita kalau menghukumi para sahabat, kita berharap kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, ya, itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita harus menghukumi, ya, menghukumi, ya, yaitu kita harus, ya, yakin mereka radhiyallahu merupakan umat terbaik daripada umat Muhammad. Dan kita berhusnudzon, dan mudah-mudahan, makanya kita selalu ketika menyebutkan para sahabat, kita harus sebutkan radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoinya, mencintainya. Harus doa seperti itu. Dan jangan sampai kita sebagai ahlus sunnah seperti orang-orang Syiah yang kemudian mereka menjat, ya, menghukumi para sahabat merupakan seburuk-buruk umat. Dia sendiri mereka yang seburuk-buruk umat. Ya, siapa yang ini? Ini Allah yang memuji beberapa kali. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah sering berulang kali menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, dan memuji mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hati-hati dengan ini. Ini debatnya orang Syiah ini. Ini debatnya orang Syiah, antum terjebak dari sini. Kalau antum oh iya, mereka hafal kisah ini. Biasanya 15 menit pertama antum dikiring di sini. Ya, antum jangan bergaul sama mereka. Pendusta. Ya, pendusta. Ini orang Syiah dari dulu pendusta. Ya. Dan mereka paling benci dengan sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada urusan kita dengan yang masuk surga. Yang jelas Allah sendiri menyebutkan mereka adalah umat terbaik dari umat ini, adalah para sahabat. Allah ridho kepada mereka, maka kita dianjurkan setiap menyebut nama mereka, yaitu radhiyallahu anhu. Ya, selalu menyebutnya. Ya.
itu mendoakan mereka, nggak ada urusan. Memangnya kita apa untungnya kita mengetahui ya mereka barangkali untungnya, nggak ada untungnya. Iya. Kalau kita justru ketika kita mendoakan mereka, insya Allah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW ketika kita mendoakan saudara kita yang telah lalu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama mereka, ya insya Allah para malaikat pun akan mengatakan engkau juga termasuk di bagian di dalamnya. Ini jangan terjebak ya dengan syubhat yang mereka lontarkan seperti ini, teman-teman sekalian. Jangan terjebak itu. Nah, inilah yang kita harapkan dari antum semua, ya. Hati-hati hindari perdebatan-perdebatan, apalagi kemudian antum ditashkik namanya nih, dibuat ragu dengan subuhat-subuhat yang mereka buat. Antum tinggalkan orang ini ya. Anak pernah dialog dengan anak muda seperti dia, mereka menggiring itu. Ngapain bicara seperti itu? Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Dan apa manfaatnya untuk antum? Tidak ada manfaatnya. Dan pernah juga seorang profesor ini, anak berdialog ketika profesor ini kemudian menghukumi para sahabat. Ya Prof, sabda. Itu ya, kalau antum sekarang ini ada berbeda, ini Anda pernah bertanya seperti itu. Ada berbeda pendapat, apakah kemudian tidak membela saudara antum? Pasti akan membela saudara. Beda partai misalnya, di partai A, partai B. Ada saudaranya di partai A, kemudian kawannya di partai B misalnya. Pasti dia bela saudaranya. Walaupun dia berkawan sama yang partai B. Seperti itu ini ya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum kemarin ini fitnah. Susah sekali memberikan ya keputusan, tapi dia harus ya membela salah satunya. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Apalagi kalau seandainya di antara mereka adalah ya, ahlu Badar yang diampuni dosanya oleh Allah berkat daripada doanya Rasulullah SAW. Ya, nah itu wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya langsung silahkan bisa telepon langsung. Insya Allah akan kita bacakan di sini atau insya Allah akan kita bahas juga pada malam hari ini. Tapi saat ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Palu, Ustaz, dari Abila, Jalan Veteran, Kota Palu. Beliau bertanya, Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin wa iyyakum. Ana ingin bertanya, yang saya tahu setan tidak dapat menggoda orang yang ikhlas. Selama ini saya merasa sudah ikhlas dalam beramal karena saya tidak pernah ada tendensi dunia atau yang lainnya. Tapi mengapa saya masih terjerumus dengan godaan setan seperti terjatuh dalam maksiat? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Syaitan ini punya kiatnya berbagai macam ya cara dia. Ya. Dia punya benar-benar ya kiat-kiat tersebut ya. Jadi apa istilahnya? Jerat-jerat syaitan seperti itu ya. Dia bagaimanapun caranya. Jadi istilahnya ada setan itu pangkatnya hansip sampai jenderal. Ya. Jadi kalau seandainya orang yang luar biasa ya takwanya, maka itu pun juga ya syaitannya lebih gencar lagi. Ya, seperti lebih gencar lagi. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, seperti yang bertanya ini ya, yaitu berkenaan dengan ya kaidus syaitan ya. Jadi ya perangkap-perangkap syaitan ini mereka mencari ya jalan ya, karena memang itu permintaan iblis ya, nenek moyangnya syaitan ini ya, untuk kemudian menyesatkan umat manusia yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sampai hari kiamat, ya sampai hari kiamat. Nah, disinilah yang kemudian kita harus juga ya selalu ya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari bentuk jeratan-jeratan syaitan ini. Ya, jangan-jangan juga kita merasa ya sudah ikhlas, pasti itu ya kadang-kadang juga ya
bagaimana kiatnya syaitan untuk menghiasi itu dengan ujub barangkali, ya, dengan ujub kita, naudzubillah min dzalik, ya. Maka hal yang seperti ini, ya, kita harus terus, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama, ya, doa-doa perlindungan, ya, perlindungan itu, ya, ta'awudnya, ya, kepada Allah. Lalu kemudian jangan lupa itu, ya, membaca al-muawwidatain, ya, yang mana, ya, insya Allah Allah akan menjaga diri kita ini, ya, Allah akan menjaga diri kita ini. Nah, jadi tadi ibu atau bapak ini, ibu, ya, Dari bapak tadi. ya, bapak, ya, jadi barakallahu fiik atas pertanyaannya, ya, dan inilah, ya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya siapakah yang paling, ya, berat dicoba oleh Allah SWT, itu al-anbiya, para nabi, tsummal amsal fal amsal, ya, kemudian yang serupa dengan nabi, ya, semakin dia bertakwa semakin berat, ya, godaan syaitan ini, ya, semakin dia tebal imannya semakin, ya, berat nih, ya, dan itu kembali kepada dia. Kalau dia imannya tipis, ya, digoda sedikit saja selesai. Tapi ketika dia, ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya, ya, ketika diuji dengan kekayaan sampai diuji dengan kemiskinan masih bertahan keimanan, sampai diuji dengan penyakit nih, terus diberusahakan sampai sudah, alhamdulillah dia lulus dan lolos daripada ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruhnya. Ya, itu ujian. Ya, itu ujian untuk orang yang bertakwa. Ya. Ya, itu menjadi ujian yang paling berat buat orang-orang yang bertakwa. Itu biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita harus siap untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kayaknya dari Malaysia nih, Ustaz. Pertanyaan adalah, Ustaz, berdosakah kita maksudnya mungkin gini, Ustaz, berdosakah kita mengurangi bakti kepada orang tua yang sedang dalam masa karantina? Berdosakah kita mengurangi bakti kepada orang tua yang sedang dalam karantina? Barakallahu fiik. Ya, orang tua kita barangkali di karantina sekarang ini, ya, dan kadang-kadang kita, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama, ya, dalam, ya, melayani beliau. Ya, mudah-mudahan Allah, ya, berikan kesabaran, dan tentunya kita sebagai anak, ya, berikan pemahaman kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita, ya, sabar. Kemudian ini karantina adalah demi kebaikan kita semua, dan insya Allah ini akan ada kesembuhan. Ya, tentu kita bisa berkomunikasi melalui handphone misalnya, karena beberapa, ya, peristiwa di daerah kami juga ada yang seperti itu. Ya, orang tuanya di karantina, tidak bisa dia berhubungan langsung, tapi minta bantuan kepada perawatnya, ya, kemudian untuk ini, ini bisa memotivasi ini, ya, memotivasi orang, dan akhirnya, ya, orang tuanya menyadarinya dan memakluminya, seperti itu ininya. Dan insya Allah kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting niat kita bukan, ya, mengurangi bakti kita kepada beliau, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kota Palu lagi, Ustaz, dari Yudi Tondo, Kota Palu. Pertanyaan Anda adalah, Ustaz, bagaimana dengan orang yang memperingati Maulid dengan sekedar ceramah tanpa tradisi-tradisi yang sudah kita kenal? Apakah diperbolehkan? Dengan dalil memanfaatkan momen karena saat itu semua orang sedang mengingat Nabi. Jadi bukan mengkhususkan hari tertentu, namun memanfaatkan momen. Saya juga pernah mendengar video asatizah sedang mengisi kajian Sirah Nabawiyah di channel beliau ketika hari itu hari Maulid. Ada juga beberapa ustadz dan manhaj salaf yang berpendapat seperti itu. Syukur. Barakallahu fiik. Ya, dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali.
Ya, memang ya ada beberapa ustadz yaitu berupaya untuk mengambil momen-momen tersebut. Wallahu alam, ini tergantung kepada niat masing-masing. Ya, niat-niat masing-masing. Cuma kemudian kalau bisa memang ustadz-ustadz yang kenal sunnah, ya ya kita hindari hal-hal yang seperti ini, karena kita nanti akan dijadikan dalil, ya, dijadikan contoh oleh ya orang-orang awam. Tuh ustadzmu tuh, ya kan, kita khawatir seperti itu sebenarnya. Dan jujur saja, ya saat ini memang kita sering diuji untuk mengisi ini. Ini kan kita momen-momen seperti ini, ya. Tapi kemudian kadang-kadang kan kesian orang-orang yang kemudian sudah mau mendekati sunnah, dia berusaha untuk membela dan sudah bisa meninggalkan ya hal-hal yang tercium berbau ke sana ininya, akhirnya dimentahkan oleh kitanya sendiri. Ya, oleh kitanya sendiri. Nah, kita berupaya untuk menghindarinya. Kalaupun kemudian ya momen-momen itu bisa dipakai memberikan nasihat, ya boleh kita memberikan nasihat, cuma tentu dijelaskan ini, dan itu memang berat sekali. Pasti ada jamaah yang tadinya kita harapkan ya kebaikannya untuk dia masuk ikut, akhirnya qadarullah, akhirnya dia menjauh daripada kita. Wallahu alam, Allah akan gantikan. Nah, Allah, dan itu ya pasang surut ini ya dakwah ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu memang berat. Ya, lihat itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bayangkan itu berat banget itu. Ya, jadi pernah didatangi oleh salah seorang muridnya, Imam, sudahlah, muridnya sampai kesian, ya sudah, katakanlah Al-Quran itu makhluk, selesai, kami sudah ini. Kemudian apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Antum lihat tuh di luar penjara tuh, ya, ternyata apa, hampir semua muridnya tuh pegang pena. Ya, akhirnya sadarlah si murid tadi itu yang merayu Imam Ahmad tadi. Akhirnya datang dia, apa yang kau lihat? Pegang pena. Kalau seandainya aku mengatakan itu sekarang Al-Quran itu makhluk, tercatat dalam sejarah. Ya kan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, masya Allah, sampai 3 kali ganti raja. Tapi Allah kokohkan 3 kali ganti raja, yang menyiksanya mati semuanya. Tapi apa yang kita lihat sekarang dalam sejarah, masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mempertahankan keyakinan. Mereka gencar untuk melakukan, dan kita berupaya juga untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, yang kemudian akan membuat kecewa orang-orang yang sudah belajar sunnah dengan keadaan kita sendiri. Makanya kita, wallah, ya, kalau Anda melihatnya seperti itu, barangkali ustaz lain melihatnya seperti itu. Ya Allah alam, kita punya ya cara pandang yang berbeda. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz, syukran, barakallahu fiik. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi bagi Anda yang punya pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas pada pekan depan, silakan antum tulis pertanyaan dan dikirimkan ke WhatsApp 08977532668. Sekali lagi bisa ke nomor WhatsApp 08977532668. Bagi yang punya pertanyaan, sekali lagi bisa kirimkan ke nomor tersebut. Dan Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah kita baca semua, dan bagi antum yang pertanyaannya tadi sempat belum dijawab sama Ustaz, insya Allah pekan depan akan kita bahas. Tapi Ustaz, mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita akhiri pada kajian malam hari ini, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jadi sebelum kita kajian tadi ada pertanyaan Bapak yang menarik tadi itu, yaitu bagaimana ya menghadapi ya, syaitan itu. Syaitan itu mempunyai ya 7 ya, salah satu di antara 7 yang dicatat oleh para ulama itu, ya, rintangan tuh. Jika setan itu gagal pada satu rintangan, maka ia berpindah pada rintangan berikutnya. Pertama ialah syirik dan kekufuran. Itu
Ini pertanyaan kita hari ini banyak seperti itu. Syirik dan kekufuran. Yang kedua apa? Bid'ah dalam perkara akidah dan tidak mencontoh Nabi para sahabat. Yang ketiga apa? Kiat berikutnya, kalau tidak bisa itu, yaitu dosa-dosa besar. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Yang kelima, memperbanyak perbuatan yang mubah yang dibolehkan. Yang kadang-kadang. Kemudian yang keenam, melakukan ketaatan yang kurang keutamaannya dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lainnya. Ya, kadang-kadang seperti itu, melakukan ketaatan yang kurang keutamaannya, ya, dan kurang pahalanya dibandingkan dengan keutamaan yang lain. Padahal banyak tuh. Ya, mohon maaf ini kadang-kadang hal-hal yang sunnahnya banyak yang belum kita lakukan. Kok lakukan ya kita? Repot sekali. Ya sunnah saja banyak sekali yang belum kita lakukan. Ya. Makanya kita lebih baik kita yang sunnah. Jika masih juga tidak mampu, maka setan mengerahkan setan dan dari jin dan manusia untuk menguasai si hamba tadi. Nih. Ya, ini 7. Ya, ini bagaimana senjatanya dia. Jadi dia kemudian bikin bagaimana cara ini. Barakallahu fiik. Ya, maka kita ya berupaya untuk menjaga diri kita jangan sampai kita masuk perangkapnya setan tersebut. Wa'iyadzubillah. Itu saja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara dan dengan demikian kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.